Menurut bahasa Arab, kata yatim memiliki arti seorang anak kecil yang telah kehilangan ayahnya karena meninggal dunia. Nah, kumpulan anak-anak yatim di film kali ini mendapat gangguan iblis jahanam setelah pindah dan tinggal di tempat penampungan baru mereka. Kira-kira akankah mereka mendapat kasih sayang dari orang sekitar mereka sehingga mereka bisa diselamatkan? Yo, halo, balik lagi bersama kami, Darkerastis. Jawaban itu bakal kita lihat di dalam ceritanya. Dikisahkan, hiduplah keluarga kecil yang sangat harmonis. Ayah bernama Samuel berprofesi sebagai pembuat boneka dan mainan anak-anak. Ia mencurahkan semua perasaan jiwanya untuk membuat karya tersebut, dan salah satu karya miliknya adalah sebuah boneka limited edition. Sementara istrinya, beliau seorang ibu rumah tangga biasa. Kemudian selesai bekerja, tidak lupa Samuel mengajak sang istri menyisihkan waktu untuk bermain petak umpet dengan anaknya bernama Annabelle, yang mereka panggil Bee. Hingga suatu hari, ayah, ibu dan Bee pergi berkendara untuk beribadah di gereja yang lumayan jauh dari rumah mereka. Selesai beribadah, seorang pemilik toko menanyakan perihal mainan terbatas yang sudah ia pesan dari Samuel. Tetapi karena masih dalam tahap pembuatan, beliau pun tidak berkata apa-apa, kemudian pergi begitu saja. Di tengah perjalanan, ban mobil yang mereka kendarai tiba-tiba bocor. Ayah yang segera mengganti ban itu dibantu dengan Bee harus mendapat kenyataan menyakitkan seumur hidup mereka. Secara cepat, Bee kehilangan nyawa di hadapan kedua orang tuanya. Dan inilah Annabelle Creation. 12 tahun setelah kecelakaan tersebut, kita akan berfokus dengan dua anak bernama Janice dan Linda. Berbeda dengan anak yatim lain, Janice mengidap penyakit polio, penyakit syaraf di kakinya yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Sementara Linda, tidak ada anak-anak yang terlalu memperdulikannya. Mereka bersama dengan seorang suster adalah kumpulan anak-anak yatim yang terpaksa diungsikan dari gereja ke rumah Samuel. Nah, alasan Samuel menjadikan rumahnya sebagai tempat penampungan karena hingga saat ini beliau bersama sang istri sangat merasa kesepian. Mereka juga ingin menghidupi suasana rumahnya yang telah lama mati. Setibanya di sana, mereka berlima bersama seorang suster disambut dengan biasa oleh Samuel. Bagi anak-anak ini, rumah Samuel merupakan tempat penampungan yang paling mewah. Bahkan, kamar mereka semua sudah disiapkan di lantai atas. Nggak lama setelah tiba di rumah, Janice langsung mendapati perasaan yang aneh. Ia juga mendapat peraturan kalau dilarang memasuki sebuah kamar milik mendiang Bee, karena kamar itu akan selalu terkunci. Dan juga Samuel telah mempersiapkan sebuah kamar dengan penuh boneka kepada Janice dan Linda. Tidak lama setelah mereka sampai, selagi suster merapikan barang bawaan, lift pakaian di belakangnya secara tiba-tiba terbuka dan menghembuskan sebuah angin kecil. Dengan penuh rasa penasaran, ia pun memeriksanya. Suster tidak sadar jika ia telah disambut hangat oleh sang sosok tak kasat mata. Di saat anak-anak lain menikmati suasana baru, penyakit polio di kaki Janice membuat ia tidak bisa bermain leluasa dengan mereka. Terlebih, meski keadaannya yang mengenaskan, ia sama sekali tidak mau dikasihani oleh siapapun, termasuk Linda, sahabatnya. Sebelum melakukan makan malam bersama, Samuel bersama yang lain mendengar tipis sebuah suara lonceng. Sumber suara lonceng itu berasal dari istrinya sendiri di dalam kamar pribadi mereka. Dan beliaulah salah satu alasan Samuel menjadikan rumahnya sebagai panti asuhan. Karena selain tidak bisa memiliki keturunan lagi, istrinya telah lama lumpuh dan hanya bisa berbaring di atas kasur.
Seusai melakukan berbagai aktivitas, tentu mereka semua segera beranjak tidur untuk beristirahat. Belum sempat memejamkan mata, Janice mendapat sebuah surat kecil bertuliskan, "Temukan aku," yang persis seperti saat Samuel melakukan permainan petak umpet bersama mendiang putrinya. Surat tersebut mengarah ke kamar B yang padahal terkunci dan tidak pernah dibuka oleh siapapun. Bahkan Samuel telah bertahun-tahun tidak pernah membuka kamar tersebut. Awalnya Janice mengira kalau ini adalah ulah dari teman-temannya karena secara tiba-tiba kamar tersebut terbuka dengan mudah. Kejanggalan itu membuat Janice menjadi semakin penasaran. Tanpa menaruh rasa kecurigaan sedikit pun, Janice mulai masuk dan berkeliling. Kamar itu nampak bersih dan selalu rapih dengan segala mainan memenuhi ruangan. Kemudian tanpa disengaja, Janice menemukan sebuah kunci. Rasa penasaran Janice semakin menjadi-jadi. Ia langsung membuka salah satu pintu di dalam kamar menggunakan kunci tersebut dan mendapati boneka sedang duduk tersenyum di sana. Di sini kalian sendiri bisa ngeliat tuh, dari sisi pintu lain yang ditempelkan lembaran Injil, boneka itu memang sengaja disegel dan dikunci. Tetapi karena kepolosan Janice, kini ia bebas dari kekangannya. Dari luar rumah, Samuel segera mengetahui kalau ada sebuah bayangan di kamar mendiang anaknya, bersamaan dengan sosok yang menunjukkan keberadaannya. Langkah demi langkah mulai mendekati Janice, dan secara tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Beruntung, Janice memutuskan buat segera balik ke kamar. Di keesokan hari, Linda mengajak teman-teman untuk bermain petak umpet. Ia mencari lokasi tempat bersembunyi dan mendapati Janice sedang melakukan pengakuan dosa. Perihal semalam ia menerobos masuk ke dalam kamar yang harusnya tidak boleh ia masuki. Janice juga memberitahu suster kalau di dalam kamar itu ia mendapat sebuah pengalaman ganjil. Mulai dari sepucuk surat, pintu kamar yang secara tiba-tiba terbuka, sampai sebuah boneka yang terkunci di dalam ruang. Tetapi suster mengklaim kalau itu hanya imajinasinya doang. Intinya, Janice tidak boleh melanggar peraturan Samuel, atau mereka tidak memiliki tempat untuk mengungsi lagi. Tidak membutuhkan waktu terlalu banyak, Linda berhasil menemukan sebuah ruang tersembunyi di bawah tangga rumah yang di sana terdapat boneka sedang duduk menyender. Di kamar lain, suster bersama Samuel membicarakan tentang sebuah foto para biarawati Rumania. Foto tersebut menunjukkan 4 biarawati yang dikenal oleh suster. Sementara satu foto biarawati lain seperti tersembunyi di balik sebuah bayangan. Dan dialah Valak, sosok yang nantinya akan muncul di film The Nun. Keadaan istri Samuel yang tidak pernah keluar dari kamarnya menjadi sebuah lelucon oleh 2 anak yatim yang paling tua. Mereka meledek beliau dengan menganggapnya adalah sesosok kanibal pemakan anak-anak. Dan di waktu yang bersamaan, mereka justru benar-benar digentayangi oleh hantu yang berada di rumah tersebut. Semenjak kejadian tersebut, mereka merasakan ada hal aneh dari rumah yang tidak bisa mereka jelaskan, sama seperti yang dirasakan oleh Janice. Tetapi karena merasa sangat takut, mereka sama sekali tidak ingin membicarakannya. Selagi Samuel pergi dari rumah, suster mendengar suara bel dari dalam kamar. Ia berinisiatif segera masuk ke dalam kamar dan membawakan istri Samuel segelas air. Istri Samuel merasa senang dengan kehadiran mereka yang membuat suasana rumah menjadi lebih hidup. Beliau juga menceritakan kalau kesepian yang ia dan Samuel rasakan dimulai saat B, satu-satunya putri mereka, meninggal di usia dini. Namun tanpa mereka sadari, Janice mendengar percakapan tersebut dan tersadar bahwa boneka yang ia temui di malam sebelumnya adalah milik dari mendiang anak Samuel. Terlihat mata B di dalam foto yang diambil Jen menyala di dalam kegelapan. Kenyataan itu membuat Janice menjadi takut. Ia juga mendengar sebuah lagu berjudul You Are My Sunshine yang tersetel dari dalam kamar B.
Dengan rasa penasaran yang ia miliki, Janice segera mendatangi kembali kamar dan menyadari jika seseorang berada di dalam. Gelagat Janice juga membuat Linda mengikutinya sampai ke dalam kamar. Di sini, Janice memberitahu Linda bahwa kamar ini adalah milik mendiang B. Linda yang langsung merasa ketakutan segera kembali ke kamar. Sementara Janice, ia justru mendapat sebuah buku diari milik B yang bertuliskan, "Hari ini aku pulang ke rumah." Janice langsung mendapat gangguan lain. Beberapa boneka tangan mulai bergerak sendiri seakan menyapa kehadirannya di sana. Kemudian ia langsung didatangkan oleh sesosok iblis berwujud B yang menginginkan jiwanya. Penyakit polio yang diderita Janice membuatnya tidak bisa melakukan perlawanan. Iblis itu terus mengejar Janice dan mengunci semua pintu rumah, seolah-olah ia memancing Janice sampai ke tangga. Di saat Janice tepat berada di atas kursi otomatis, iblis itu mulai kembali dan menangkapnya dari langit-langit, kemudian menjatuhkannya begitu saja seperti boneka. Keterbatasan gerak Janice membuat ia mudah untuk dijadikan sebagai tubuh penampung. Buruknya lagi, tidak ada yang mendengar teriakan permintaan tolong Janice. Seakan mata dan telinga semua orang yang ada di dalam rumah tertutup oleh iblis. Di keesokan hari, suster segera membawa Janice ke rumah sakit terdekat. Mereka semua menganggap kalau Janice hanya terjatuh dari lantai 2 dan sekarang keadaan Janice menjadi semakin buruk. Ia lumpuh total, tidak bisa merasakan kedua kakinya. Dan setelah kejadian semalam juga, Janice merasa kalau mereka seharusnya tidak pernah mendatangi rumah ini. Ia menceritakan pengalamannya kepada suster, tetapi beliau tidak mendukungnya sama sekali. Suster masih bersikukuh kalau semua anak-anak yatim tidak tinggal di sini. Mereka tidak memiliki tempat tinggal lain dan akan terlantar. Sementara Samuel, ia sadar bahwa ada iblis yang gentayangan di rumah dan telah membahayakan anak-anak yatim karena membawa mereka ke rumahnya. Untuk berjaga-jaga, Samuel mengukir sebuah salib. Sebagai seorang sahabat sejati, Linda mengerti dengan keadaan ganjil yang menimpa Janice, meskipun Janice sendiri tidak mau berkata apa-apa. Nah, untuk memastikan keganjilannya, Linda memberanikan diri mengintip dan melihat kamar mendiang B. Namun itu merupakan keputusan yang salah. Kini setelah Janice, Linda adalah anak selanjutnya yang mendapat teror dari iblis. Beberapa jejak kaki mulai melangkah ke arah tempat tidurnya, dan secara tiba-tiba boneka Annabelle berada tepat di bawah ranjangnya dengan sosok tangan hitam legam di sana. Linda berhasil melewati satu malam mengerikan ini sebab ketiduran. Ia pun terbangun dan tersadar bahwa semua masalah yang menimpa Janice berasal dari boneka. Pagi ini suster membawa Janice buat menikmati sinar matahari. Lalu saat suster meninggalkannya buat ngangkat jemuran, Janice didorong oleh iblis menuju ke dalam gudang. Tidak ada yang bisa Janice lakukan selain mengesot sampai ke bawah meja. Tetapi di sanalah Janice kembali bertemu dengan sosok B yang sudah menunggu dan langsung menyergap merasuki jiwanya. Di saat suster bersama anak-anak lain mendengar teriakan Janice, mereka sudah terlambat karena saat ini tubuh Janice benar-benar dikendalikan oleh seekor iblis. Linda menyadari ada keanehan pada dirinya, lalu ia membicarakannya dengan anak-anak lain. Tetapi anak yang paling tua masih tidak mau mengakui kalau dia juga merasakan hal ganjil dan justru mengusir Linda agar kembali ke kamarnya. Hari-hari yang dijalani Linda pun menjadi menakutkan semenjak saat ini. Karena tidak tahu harus berbicara dengan siapa lagi agar bisa dipercaya, ia pun berkata jujur kepada Samuel bahwa beberapa malam lalu dia bersama Janice pernah memasuki kamar mendiang B dan mengeluarkan boneka dari dalam ruangannya. Mendengar kenyataan itu tentu membuat Samuel terlihat sangat marah. Ia segera masuk ke rumah untuk memastikan kebenarannya. Dan disinilah Samuel menemui ajalnya. Janice yang berada di kursi roda mendatangi Samuel. Sosok iblis di dalam tubuhnya membuat Janice bisa bergerak dengan leluasa.
Meski menodongkan salib, iblis itu bisa dengan mudah mematahkan jari jemari Samuel, kemudian menghabisi nyawanya. Jeritan Samuel segera terdengar suster dan anak-anak yatim lain. Di saat suster mendatangi asal suara, ia melihat Samuel telah tewas tercekik. Ia segera membawa jasad Samuel untuk diproses oleh pihak gereja dan menemui istrinya untuk meminta keterangan. Sementara Linda, karena tidak mau Janice terus merasa menderita, ia berinisiatif mengambil boneka dan pergi ke sebuah sumur tua yang berada lumayan jauh dari rumah. Suster yang melihat gerak-gerik Linda segera mengejarnya. Disinilah Linda berpendapat mungkin dengan menjauhkan atau menghilangkan boneka dari sisi Janice akan menyadarkan ia seperti sebelumnya. Namun sebelum kembali ke rumah, mendadak dari dalam sumur keluar tangan yang langsung menarik Linda begitu saja. Beruntung, suster masih sempat menyelamatkannya. Mereka segera menutup sumur dan langsung lari kembali ke rumah. Tetapi sekembalinya mereka, justru Janice menghilang dan boneka tadi masih rebahan di atas sofa dengan senyum ngeledeknya. Suster segera membawa boneka untuk menanyakan apa yang sudah terjadi kepada istri Samuel. Dengan perasaan takut setengah mokat melihat boneka, beliau pun menceritakan masa lalu kelamnya. Jadi dulu saking bersedih atas kehilangan putri semata wayangnya, Samuel dan istri sempat melakukan ritual pesugihan dengan iblis untuk sekedar bisa berbicara atau melihat bilah di sekitar mereka. Awalnya keinginan tersebut berhasil dan membuat kebahagiaan kecil kembali ke rumah mereka. Sosok itu juga mulai meminta izin masuk ke dalam boneka agar bisa menghidupkan keberadaan anaknya. Samuel dan istri pun mengiyakan. Tetapi mulai dari situlah semua masalah berawal. Iblis yang berada di dalam boneka menjadi semakin kuat. Istrinya Samuel mencoba untuk mengusir sosok itu dari rumah, namun ia justru mendapat serangan. Semenjak saat itulah dia mendapat bekas luka di wajahnya yang berusaha ia tutupi agar tidak menakuti anak-anak dan kelumpuhan permanen di tubuhnya. Iblis itu begitu terikat dengan boneka tersebut. Akhirnya mereka memanggil para pastor dan menguncinya di dalam sebuah ruang dengan tembok yang ditutupi lembaran Injil, kemudian menguncinya dengan air mata Yesus. Samuel dan istrinya ingin menebus dosa mereka dengan mengayomi anak-anak yatim, tetapi keputusan mereka itu justru memancing kemunculan boneka Annabelle untuk mencuri jiwa dari tubuh manusia lain. Dan kebetulannya Janice adalah anak yang terlemah dari anak-anak lain di sekitarnya. Sementara di bagian rumah berbeda, anak-anak lain menemukan Janice sedang bermain dengan boneka Annabelle dan langsung mendapat serangan darinya. Bukannya memanggil para pastor, suster yang berhasil menyelamatkan mereka justru menyuruh buat meminta pertolongan dari pihak kepolisian setempat. Kemudian saat anak-anak yatim ingin memastikan keadaan istri Samuel, beliau sudah tidak bisa diselamatkan sebab tewas dengan keadaan tubuh terbelah menjadi dua. Sementara suster, ia bersama Linda harus menghadapi Janice. Bacaan suci yang keluar dari mulut suster sama sekali tidak berpengaruh kepada iblis itu. Malahan ia yang harus terluka. Selanjutnya adalah Linda. Ia terseret paksa oleh sang iblis. Di sini fokus kita akan terpecah menjadi dua. Linda yang harus berhadapan dengan sosok iblis Annabelle dan anak-anak yatim lain menghadapi sosok iblis keling yang keluar dari tubuh orang-orangan sawah. Iblis itu terus mengejar dan mematikan seluruh lampu di dalam gudang. Beruntung mereka berhasil menemukan jalan keluar dari sana. Kemudian Linda, ia juga terkunci di ruang lantai atas dan memaksanya untuk turun menggunakan lift pakaian sampai ke kamar pribadi Samuel dan istrinya. Jasad istrinya Samuel kembali hidup, kemudian mulai mengejar Linda, memaksa ia kembali naik ke lantai atas. Sayangnya semua usaha pelarian yang dilakukan Linda sia-sia. Janice sudah menunggunya di tangga. Linda terlintas ide lain. Ia ingin memasuki ruang tempat boneka Annabelle disegel. Namun lagi-lagi Janice berhasil menemukannya. Beruntung, suster berhasil selamat dengan membawa boneka Annabelle. Ia pun segera melempar boneka itu bersama Janice tersegel di dalam ruangan tersebut.
Iblis di dalam tubuh Linda semakin murka, menggetarkan dan melemparkan berbagai benda di dalam rumah guna melepaskan dirinya. Linda, suster bersama anak-anak yatim lain berhasil keluar dari rumah dengan selamat. Selang waktu tidak terlalu lama, polisi setempat segera mendatangi lokasi dan membuka ruang segel boneka Annabelle. Mereka tidak mendapati siapapun di dalam ruangan tersebut selain boneka Annabelle yang masih nyengir dan sebuah lubang di tembok, yang mana hal itu mengartikan bahwa Janice bersama sosok iblis di dalam tubuhnya berhasil keluar dan masih bergentayangan di sekitar kita. Salah seorang pastor juga datang dan segera memberkati rumah tersebut. Ia menyatakan bahwa iblis itu sudah benar-benar menghilang dari sekitar mereka maupun dari dalam boneka. Jauh di tempat berbeda, kita diperlihatkan dengan sosok Janice yang hingga saat ini masih dirasuki iblis sudah berada di panti asuhan lain. Hari ini merupakan hari bahagia untuknya karena keluarga Higgins akan mengadopsi Janice menjadi anak mereka. 12 tahun kembali berlalu setelah hari itu. Janice yang menamai dirinya sebagai Annabelle telah tumbuh besar dengan sangat cantik. Malam ini ia menunjukkan sifat aslinya bersama seorang pria lain dengan membunuh kedua orang tua angkatnya. Kemudian film pun selesai. Nah, ini mah menurut gue pribadi ya, sebagai penggemar film horor, film ini terkesan nggak mau kasih kendor ke penontonnya lewat adegan-adegan jumpscare. Terus ada salam juga nih dari Bang Agoy. Dia udah nitip pesan buat kalian yang mau terjun langsung ke dalam filmnya. Siapin mental karena berbagai kejutan akan datang. Oke, sekian dari Dark Rastis karena kami juga menyarankan ke kalian bekerja keraslah sampai tetangga kalian sendiri berpikir kalau semua hasil usaha kalian dari pesugihan. Terima kasih dan semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan.